Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan membahas tugas modul 11A6 demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran KHD, pendidikan yang berpusat pada murid. Siapa yang tidak mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah pelopor pendidikan, pendobrak radikal pembaruan pendidikan, di mana pendidikan yang dulunya hanya untuk golongan tertentu saja, namun dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari gebrakan yang beliau lakukan itulah, kemudian beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja, dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kesimpulannya adalah Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan adalah suatu gerakan di mana menjadikan murid itu menjadi manusia seutuhnya, dan kemudian bagaimana caranya pendidikan itu memerdekakan murid. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang menuntun. Maksudnya adalah menuntun dan mengarahkan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan hanya menuntun atau sebagai ruang bagi murid untuk bereksplorasi dan hanya dapat memperbaiki sifat maupun sikap negatif dari murid, tanpa menghapus apa yang telah melekat pada diri murid. Selain itu, dalam menuntun, murid diberikan kebebasan dan kemerdekaan belajar, namun tetap dituntun agar anak tidak lagi kehilangan arah. Asas yang kedua yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pertama, sesuai dengan kodrat alam, di mana pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal murid, sehingga murid dapat mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Selanjutnya, pendidikan sesuai dengan kodrat zaman. Maksudnya adalah pendidikan harus sesuai dengan sudut pandang atau kepentingan global, sesuai dengan kemajuan zaman, namun tetap mengutamakan kearifan lokal. Nah, selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan suatu karya. Dalam hal ini, cipta adalah kognitif, karsa adalah afektif, dan karya itu adalah psikomotor. Nah, seperti apakah penerapan pendidikan budi pekerti itu? Murid dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Selain itu, murid juga mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kita juga tidak asing dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ing Ngarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi contoh, kemudian Ing Madya Mangunkarso yang artinya di tengah memberi semangat, dan yang terakhir itu Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Nah, selanjutnya kita akan mengamati seperti apa penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran.